Terima kasih Pak Devi Ya. bersedia untuk diwawancarai. Mhm. Saya tertarik tentang magma Indonesia Ya. dan aplikasinya Ya. dan pemanfaatannya buat Indonesia, buat rakyat maupun buat yang pada datang ke Indonesia Ya. atau wilayah-wilayah mana yang bahaya geologi maupun ada input-inputnya. Ya. Paling pertanyaan yang pertama itu bisa menjelaskan ide pertama kali muncul atau prosesnya seperti apa ini Oke. magma Indonesia. Jadi apa? Memang untuk magma Indonesia ini inisiasi awalnya itu atau inisiator awalnya memang saya sendiri. Saya dulu awalnya itu saya selesai PhD tahun 2013. Oh iya. Kemudian saya lanjut postdoc di Jerman dan baru kembali ke Indonesia itu di sekitar bulan Mei 2014. Kemudian begitu saya di Indonesia, salah satu hal yang saya lihat di sini gitu. Setelah beberapa bulan adalah kita itu sebetulnya punya banyak sekali produk pelayanan publik, tapi tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Terus ini kan sayang sekali sebetulnya karena produk-produk kita ini adalah berupa early warning. Gitu. Nah ini seharusnya saya berpikir saat itu seharusnya early warning ini memiliki jangkauan yang luas. Supaya dia lebih efektif dan apa yang kita lakukan itu tidak perlu terlalu melelahkan kalau misalnya kita harus memberitahu banyak orang. Nah, terpikir saat itu adalah awalnya adalah untuk membangun satu database tentang kebencanaan geologi. Karena saya backgroundnya di vulkanologi. Saya mulai dari situ awalnya. Saya mulai membangunnya itu mulai dari database yang kegunung apian. Jadi mulai dari histori erupsi, kemudian database data aktivitas gunung apinya, dan sampai akhirnya juga saat itu kita mulai saya mulai dari akhir 2014 ya. Dan di tahun 2015, di awal 2015. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat di akhir 2014 ya. Saya diberi jabatan menjadi kepala subbidang mitigasi gunung api wilayah timur Indonesia. Nah, sebelumnya saya hanya peneliti aja. Kemudian setelah menjadi kepala subbidang, saya menjadi punya salah satu staff. Nah, itu salah satunya saya mengarahkan staff ini untuk mulai ikut bantu untuk ini kan database gunung. Nah, di tahun 2015 saya mulai berpikir harus mulai ke aplikasi. Artinya aplikasi ini bukan untuk aplikasi publik dulu, tapi bagaimana kita internally bekerja sudah secara digital. Karena sebelumnya itu kan kerjanya semua di komputer masing-masing, di Microsoft Word atau kemudian kirim lewat fax, dan itu pertama ya mungkin ya itu bukannya tidak berguna, tapi dengan upaya yang dilakukan hasilnya impactnya kurang besar. Nah, setelah itu akhirnya terpikir bagaimana untuk supaya kita bisa melaporkan itu secara digital. Dan akhirnya saat itu saya bangun tim, kita bikin tim namanya tim Magma. Dan yang saya rekrut itu saat itu yang muda-muda, yang paling muda-muda, termasuk CPNS saat itu yang orang-orang baru masuk, dan juga ada pengamat staf gunung api yang di daerah gitu, yang kira-kira punya potensi. Saat itu yang saya ajak itu dari orang dari Flores, jadi
ada satu orang yang dari Bandung, yang satu dari Flores, staf Bandung namanya staf dan saya ajak sini gitu kerja di sini. Nah kita akhirnya mulai membangun aplikasi untuk istilahnya merubah dulu. Pertama itu adalah budaya kerjanya agar mereka itu lari dari pemikiran manual itu ke digital gitu. Nah setelah itu jadi kita rubah semua karena kita kan kantor kita memang pusatnya di sini. Tapi sebetulnya di setiap daerah kita punya ada pos pos. Nah mereka akhirnya saat itu 2015 itu mulai ya belum semuanya tapi baru mulai dicicil untuk membuat laporan itu lewat aplikasi. Aplikasinya dari Android maupun dari lewat web. Nah setelah berjalan ya kita coba kan belum semua gunung kita coba semuanya. Nanti akhirnya kita dapat yang bagus formulasi yang lebih bagus, ada saran-saran dari orang juga. Dan akhirnya kita semua gunung akhirnya bisa melaporkan orang-orang yang ada di pos-pos gunung. Nah setelah masuk datanya udah masuk, kebetulan saya waktu itu saya juga programmer juga. Jadi saya programnya di Python, tapi saya waktu itu banyak bikin otomasi ya. Jadi ada teman saya yang emang di web, kemudian satu lagi yang di mobile application. Nah saya yang istilahnya untuk mengolah datanya dan menampilkan dalam bentuk web Magma yang pertama dulu. Nah itu awalnya dulu sudah ada itu tahun 2016. Awal itu udah ada. Dan saya waktu itu tunjukkan itu di konferensi Cities on Volcanoes. Cities on Volcanoes. Itu COV di Chile waktu itu. Dan ternyata orang lihat ini satu hal yang menarik. Nah akhirnya kan jadi semacam encouragement buat kita. Terutama buat saya juga jadi lebih wah ini ternyata orang melihat ini bagus. Dan akhirnya kita semakin genjot terus. Dan akhirnya 2016 itu ya kita masukkan 2017 itu jadi salah satu titik ininya ya puncaknya karena aplikasi ini kemudian keluar ke publik kan dan dapat apresiasi banyak gitu dan masuk pemberitaan waktu itu di luar negeri pernah masuk di beritanya di Wall Street Journal juga waktu itu dan ternyata karena salah satu fiturnya juga kita bisa untuk kirim informasi abu vulkanik untuk keselamatan penerbangan. Ternyata aplikasi ini banyak sekali dimanfaatkan oleh stakeholders di dunia penerbangan juga. Di samping oleh masyarakat ya, karena target kita kan masyarakat yang di sekitar kawasan rawan bencana gitu, atau di gunung atau di jalan. Dan setelah dari situ ya kita dapat award dari Kemenpan RB itu sebagai top 40 karena kan nggak ada juara 1-2-nya. Mereka hanya setiap tahun itu bikin top 40 best public service innovation. Jadi kita inovasi pelayanan publik terbaik yang 40 besar. Dan setelah itu ya orang mulai mengenal banyak Magma. Nah, terutama saat Gunung Agung saat itu, Gunung Agung itu kan mengalami krisis ya. Dan ternyata disitulah orang mulai orang mencari tahu gimana aktivitasnya gitu. Dan orang mencari-cari di internet dan menemukan Magma dan akhirnya Magma jadi banyak sekali yang akses gitu. Dulu sudah senang sekali kalau misalnya ada 1000-an visitor gitu ya.
pas waktu itu jutaan gitu kan. Ya jadi akhirnya benar-benar di luar ekspektasi, dan bahkan sampai sempat ngehang waktu itu, di bulan September itu. Akhirnya melihat itu kan, waktu itu udah mulai notice menteri kita Pak Jonan, dan minta, karena Pak Jonan punya grup punya staf ahlinya yang memang khusus di bidang IT, minta untuk membantu gitu mendukung Magma ini supaya jadi akhirnya tetap jadi untuk infrastrukturnya gitu, supaya mereka jadi. Dan dia akhirnya ya Magma makin lama makin berkembang terus. Dan makin kenal 2018. Nah, terus kemudian banyak masukan-masukan kan orang dari orang, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Biasanya seperti apa masukan-masukannya? Banyak masukan-masukannya, salah satunya ya mereka ingin pengen bisa mengakses langsung posisi mereka gitu. Mereka tuh ada di mana, misalnya kan bagi mereka itu, mereka ingin tahu juga gunung mereka itu sama wilayah bahaya itu jaraknya segimana sih? Nah, kalau dulu kan belum bisa ada geolocation-nya. Sudah gitu mereka juga pengen ada informasi dalam bahasa Inggris. Itu karena masyarakat kan ternyata membutuhkan, bukan hanya orang Indonesia. Kalau turis-turis juga yang datang ke apalagi di Indonesia, Bali kan mereka membutuhkan juga. Terus udah gitu ada lagi ya pinginnya, karena waktu itu kita belum mempersiapkan secara teknis di awal itu, bahwa ya kita nggak membayangkan di awal itu bahwa ini akan sebanyak ini orang mengunjungi website kita, karena melebihi kunjungan ke website resmi kita gitu, kantor kita gitu kan. Bahkan sekementerian gitu kan, ini menjadi lebih banyak pengunjung gitu, lebih heboh sendiri. Makanya sampai Magma ini muncul ada di, kalau buka Kementerian SDM, Magma itu jadi floating icon terus kan muncul. Karena memang karena salah satu andalan dari Kementerian SDM untuk pelayanan publik. Nah tapi dulu pas bangun itu kan nggak berpikiran itu. Jadi akhirnya kita sistem security-nya dulu belum optimal kan. Nah akhirnya waktu itu kan mulai naik daun, orang ngelihat, wah peretas kan ngelihatnya, wah ini jadi akhirnya beberapa kali kena hack gitu sih Magma yang pertama itu. Lalu dihack dalam bentuk apa itu? Cuman ada yang ganti tayang gambarnya gitu, ada gambarnya, terus kemudian ya pokoknya konten-konten gambarnya jadi yang ada yang nggak seronok atau Nah, intinya istilahnya orang kan jadi ya mengganggu juga buat pengunjung lain kan. Nah akhirnya kita mulai dari situ 2018 kita berpikir gimana caranya supaya kita membuat Magma yang baru, dan dengan evaluasi bahwa kita di Magma yang pertama ini ada banyak kekurangan, kita coba benahi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk merestart atau mengulangi proyek pembangunan Magma ini dengan pola pikir yang baru, dengan arsitektur desain yang baru, dan dengan sistem database yang dibuat baru gitu. Jadi istilahnya bukan masalah sistem database-nya, tapi logik di database-nya itu dirubah benar. Jadi akhirnya si logik di database-nya itu betul-betul berubah total antara Magma satu dengan Magma. Dan akhirnya kita Magma 2 sekarang udah dipakai gitu. Jadi kalau mau buka websitenya sekarang di magma.esdm, nggak perlu pakai VSM, magma.esdm.go.id itu udah Magma yang kedua. Kelebihannya ya ini sekarang ya silahkan aja lihat sendiri. Kalau sepanjang yang saya dapat informasi dari karena saya nggak pernah nanya ke mereka, tapi orang-orang itu suka WA saya gitu, masyarakat yang
terima kasih katanya, tapi lebih mudah untuk dipahami, lebih informatif. Apa yang kedua ini ya kita bersyukur gitu, tapi ya masih banyak kekurangan tentunya. Tapi kalau dari segi security udah lebih secure, dari konten juga dia lebih banyak. Sekarang banyak informasi baru gitu yang bisa dilihat. Nanti kalau mau lihat nanti nggak ada di sini. Jadi gitu kira-kira sejarahnya sampai sekarang ya Magma terus. Oh iya, timnya dulu kan cuma 3 orang, sekarang timnya udah banyak. Sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya udah 6 orang sekarang, maksudnya tim utamanya ya sekitar 6 orang yang develop Magma. Dan sekarang Magma itu bukan hanya pelaporan manual aja, tapi data-data digital, misalnya sensor itu juga bisa langsung masuk ke Magma. Jadi contoh misalnya sensor yang di lapangan seperti seismometer, kemudian ya sekarang untuk sementara ya itu seismometer dulu, dan CCTV sekarang sudah masuk di Magma. Jadi seismogram itu bisa diakses oleh publik. Kemudian CCTV juga sama gitu. Jadi masyarakat sendiri lebih banyak gitu, artinya mana yang bisa mereka eksplor sendiri. Ada satu bagian di Magma itu kayak masyarakat tuh bisa melapor kejadian segala macamnya itu. Gimana pemanfaatannya? Apakah dimanfaatkan atau masih belum optimal itu? Dimanfaatkan ya sama kita, tapi kita ternyata kewalahan begitu. Jadi ternyata kita pikir dulu kan bahwa permintaan itu ya hanya ya berapa kita expectingnya gitu saat itu ya, palinglah sehari paling banyak juga sekitar 3 atau 4, sebulan itu sekitar 100-an gitu. Tapi dalam kenyataannya nggak seperti itu gitu. Ternyata itu banyak sekali permintaan dari dan informasi dari masyarakat, sehingga kita pada akhirnya tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat secara total gitu. Jadi kita hanya melihat dari urgensinya aja. Misalnya, terutama yang paling banyak ini yang melaporkan itu longsor, kemudian yang masyarakat ya. Kemudian kalau ada gempa, terus sudah gitu kalau ada keluarga kayak tercium bau gas gitu. Tapi kita nggak bisa datangi setiap pelaporan gitu, karena pertama kan jumlah SDM kita juga terbatas. Di kita ini kan mungkin di Bandung aja itu hanya sekitar 100-an berapa ya mungkin orang. Dan itu bukan hanya mengurusi kebencanaan aja, ada orang yang administrasi juga, kemudian udah termasuk ya semuanya gitu. Nah, inilah yang membuat ya kita nggak bisa 100% memenuhi permohonan yang orang melapor bencana gitu. Kalau misalnya memang kita rasa itu hal yang urgensinya tinggi dan perlu memang penanganan yang lebih serius, kita tentunya itu yang kita pilih. Berarti sehari bisa dapat 100 atau? Iya, banyak sekali, bahkan bisa ya kalau lihat dari ukuran database, ini dia database permohonan itu termasuk yang besar sekali gitu. Jadi akhirnya dia berat sendiri ini kalau misalnya karena kita buka sehari orang udah banyak sekali yang dan jumlahnya jadi nggak logis untuk kita kita tindak lanjuti terus. Memang jadinya akhirnya kita, tapi ini bermanfaat untuk kalau misalnya ada yang orang di daerah bencana dan kemudian dia melakukan cepat dan kita lihat efeknya memang cukup serius, kita bisa cepat juga. Aku lihat ada perkembangan yang menarik kalau tentang early warning itu tentang crowdsourcing, so mengandalkan informasi dari masyarakat
daripada nunggu sensor atau nunggu pengamatnya. Kadang-kadang masyarakat juga lebih jeli gitu, so, itu menarik kalau bisa mengakses ke data itu dan melihat trennya atau melihat. Kita ada project itu juga. Saya tentang apa, crowdsourcing. Jadi sebetulnya, tapi ini masih istilahnya di belakang layar ya, bukan dalam kaitannya dengan saya dengan IOS Singapura. IOS itu Observatory of Singapore. Itu kan mereka juga sama gitu, artinya kita berupaya untuk mengembangkan sistem untuk yang mengandalkan crowdsourcing. Tapi ya itu jadi salah satu istilahnya satu topik penelitian kita yang ke depan. Untuk melihat sebagaimana efektifnya ini. Karena kan ya itu memang ini bisa jadi sensor yang bagus gitu untuk kejadian bencana, tapi tergantung ya bencana apa. Kalau untuk bencana gunung api tentunya CCTV itu lebih cepat gitu kan kalau misalnya terjadi, dan artinya dan karena kita punya petugas yang mengawasi terus kan, ya kita bisa lebih cepat ini. Tapi gini, sebetulnya ini di luar dari konsep, maksudnya ini itu untuk konteks bagaimana melihat publik, respon publik terhadap satu event. Tapi itu di luar konteks bahwa magma ini, maksudnya gini, kalau magma ini sebetulnya titik beratnya itu adalah di pemberian early warning. Jadi nah kalau kita early warning artinya pre-event gitu. Kita berharap bahwa dia berperan lebih banyak sebelum terjadinya bencana. Dan ketika sudah terjadi bencana, kita hanya memberikan update. Seperti itu. Nah, itulah yang kita membedakan itu seperti itu. Jadi magma ini seperti dia diagnosa yang dilakukan setiap hari terus-terusan. Dan kalau ini kan kalau perhatikan itu datanya dia diupdate terus setidaknya 1 kali setiap hari. Bahkan ada yang sehari 4 kali gitu. Karena kita kan ada yang pelaporan tuh 6 jam. Jadi misalnya untuk gunung api yang level 3 itu setiap 6 jam dia update. Jadi ya itu yang harus jadi ini juga dan buat kita sebetulnya gini, ya harapan saya itu sebetulnya bahwa bukan hanya kita menampilkan data yang lengkap, tapi yang paling utama itu kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan yang kita tahu itu akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka. Memang ini belum sudah jadi produk magma sekarang, tapi itu arah kita ke sana. Jadi kita itu ingin membangun kemandirian dalam mitigasi bencana sebetulnya. Jadi kita memberikan warning. Kalau misalnya masyarakat tidak memahami apa itu arti warningnya, akan jadi kontradiktif. Nah, makanya biasanya kita untuk magma ini selain kita tetap terus informasinya terus stream lewat aplikasi maupun lewat web, tapi kita juga melakukan sosialisasi langsung di lapangan sambil memperkenalkan. Ada kegiatan sosialisasi juga ya di masyarakatnya ya. Di masyarakat, dan ini kita lakukan salah satunya ya untuk membuat masyarakat itu kenal dulu bahayanya. Jadi apa itu? Karena kan kalau lihat di aplikasi ini bahasanya sudah bahasa yang kayaknya level 1, level 2, level 3. Untuk awam mungkin apa ini maksudnya level 1? Apa ini maksudnya level 2? Nah, kita harus bisa menyampaikan itu dulu ke publik. Dan mengingat literasi publik itu di Indonesia belum homogen, jadi dia sangat heterogen gitu. Nah, kita tidak bisa hanya bergantung kepada publikasi di sosial media atau lewat artikel atau apa. Kita memang seringkali perlu turun langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan sehingga mereka lebih mudah untuk menangkap
maksudnya gitu. Karena buat kita mungkin kita sudah merasa memberikan informasi, tapi bagi si penerima itu selalu jadi pertanyaan untuk kita. Jadi kami tuh selalu kalau misalnya ke lapangan, kami misalnya tanyakan ke masyarakat, kami memperkenalkan magma apa ya, apakah sudah tahu atau belum tahu. Kalau orang yang sudah tahu tentang magma, pertanyaan selanjutnya itu mengerti nggak artinya? Artinya seberapa besar porsinya aplikasi ini untuk membangun kemandirian di mana masyarakat yang terdampak itu mampu bereaksi dengan cepat sebelum terjadinya bencana dan tepat gitu. Dan dia tahu sekali apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang perlu kita lakukan secara paralel gitu. Jadi bukan hanya kita mengatakan bahwa kami sudah beritahu gitu, kita nggak bisa seperti itu karena it's not all about us gitu. It's all about people. Jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak orang yang terbantu dengan itu, dan kita selalu ketika di lapangan itu kita selalu mengatakan apa yang kurang karena buat kita nggak penting apa yang menurut kita bagus gitu. Tapi yang penting itu apa yang menurut masyarakat itu mereka bisa memahami, mereka bisa memenuhi apa yang mereka tanyakan. So kayak lebih ke fokus ke people centerednya bukan hanya pada teknologinya, pada jaringannya, database-nya, tapi pada akhirnya kita fokus pada masyarakatnya, ngerti enggak dan bertindak enggak. Bukan kemudian ngerti tapi enggak bertindak, atau bertindak tapi enggak ngerti kenapa bertindak gitu. Jadi kadang-kadang ini kan saya juga sering ikut rapat yang HMBS ini di Hazard Warning System. Saya sering mewakili kantor. Pertanyaan mendasar itu sebetulnya kita itu ingin kita itu ingin apa sebetulnya dengan jadi setelah itu kita tahu kita ingin apa, baru dari situ kita buat sesuatu kan. Nah, kalau jawabannya mereka apa? Nah itu kan artinya pas begitu ya, ada beberapa orang menjawab kan supaya masyarakat dapat informasi atau supaya kita bisa memberikan early warning. Jadi banyaknya tuh kita bisa memberikan ini. Bukan itu bukan tujuannya. Artinya kalau itu sebetulnya hanya itu kita dalam level service, artinya kita sudah melakukan itu. Artinya untuk menunaikan kewajiban kita. Tapi hal yang beyond that itu adalah bagaimana kita itu masyarakat itu bisa terbantu dengan itu dan menganggap itu sebagai satu kebutuhan. Seperti kita misalnya sekarang WhatsApp, Facebook, Instagram atau apa. Instagram itu nggak pernah mempromosikan pakailah Instagram gitu. Ada apa? Jadi mereka karena mereka people center, biar aja masyarakat sendiri yang menjadi menjadi orang yang mempromosikan Instagram sendiri dan melihat Instagram itu sebagai kebutuhan. Jadi sebetulnya yang kita ingin salah satunya kita ideal. Kita itu paling tidak ini tuh dia bisa menjadi direction gitu. Katakanlah seperti ini, saya pernah dalam diskusi ini seperti Google Maps atau seperti Waze gitu. Mereka Waze atau Google Maps itu hanya memberikan petunjuk aja gitu. Tapi kita yang mengambil keputusan. Nah jadi tapi kita tahu gitu kan harus mengambil keputusan gimana. Kadang-kadang kita misalnya karena dia kan memberikan option gitu, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah itu sebetulnya inginnya seperti itu. Jadi sukses atau enggaknya itu bukan pada kita pernah dapat award atau enggak. Karena buat kita itu hanya bonus, artinya bukan hal yang terlalu penting gitu. Tapi akan menjadi hal yang penting kalau misalnya ada satu keluarga bisa selamat gara-gara dia dapat warning dari aplikasi itu. Nah,
itu yang membuat akan membuat ya buat saya terutama itu merasa bahwa itu adalah satu keberhasilan gitu. Dan karena saya beberapa kali sudah melakukan sosialisasi dan saya kemarin ini saya termasuk sering ikutan seminar di luar. Banyak orang itu banyak berfokus pada technical aspek. Jadi misalnya orang negara itu scientific approach tapi di negara seperti Indonesia gitu di mana kita multikultural gap pendidikan yang sangat luar biasa gitu kan. Ada yang orang pendidikannya sangat tinggi sekali sampai yang orangnya sangat rendah sekali. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dari sana ke sana gitu? Dari orang yang spektrum pendidikannya yang sangat luas ini. Nah, itu yang menjadi PR yang besar. Makanya mau nggak mau bahasa yang lebih sederhana itu yang harus kita pakai. Tapi itu pun belum tentu bisa menolong gitu. Nah, memang nanti mungkin salah satu hal yang perlu dilakukan adalah ya sebenarnya tanyakan sendiri ke masyarakat. Karena kalau ditanyakan ke kita kan kita nggak tahu gitu. Masyarakat sendiri yang memakai, apakah mereka merasa terbantu dengan itu atau tidak. Tapi ya keyakinan saya percaya bahwa karena ya saya berkali-kali bicara dengan orang di daerah di Merapi, kemarin kemudian di Agung, tanya ke mereka itu sebetulnya ketika terjadi krisis itu apa sebetulnya mereka butuhkan. Jadi jawaban mereka itu saya selalu nanya itu ke setiap tempat karena buat saya itu kunci gitu jawaban. Karena membangun aplikasi secara teknisnya itu kan bisa dikerjakan programmer itu gampang. Tapi desainnya itu yang mahal. Artinya karena desain ini desain yang embrace people's need gitu. Dan mereka itu jawabannya ternyata yang paling mereka butuhkan saat krisis itu adalah satu update tentang status bencananya. Jadi mereka nggak mau informasi yang bahkan ada delay berapa hari gitu. Mereka minimal 1 hari selalu ada gitu. Karena apa? Karena ya kita ngerti lah gitu. Saat kita kondisi bahaya itu kita pengen tahu kan apa yang sekarang terjadi. Dan yang kedua, mereka itu butuh, mereka tuh harus ngapain? Itu early actionnya. Ya, jadi istilahnya mereka itu butuh petunjuk katanya. Itu yang dua yang sama. Yang lain-lainnya banyak sih. Ya cuman saya ambil yang dua yang sama dari beberapa tempat yang saya tanyai bahwa yang mereka butuhkan itu berita yang terus terupdate. Yang kedua itu adalah mereka tahu mereka itu harus kayak seperti apa, harus melakukan apa. Karena itu yang buat mereka paling penting kan. Jadi supaya kami itu nggak salah kalau misalnya kami lari, jangan-jangan kami lari ke arah yang salah. Atau kalau misalnya kami diem aja kan nanti dia salah. Gitu. Aku juga pernah diskusi dengan teman-teman yang di Google. So adanya baru tahun lalu mulai ada proyek Google di Jawa Barat, Google for DR gitu. Lalu juga coba menyusun aplikasi gitu. Aku pernah lempar ide ke mereka, ya udah gimana caranya biar apabila orang itu di wilayah rawan bencana gunung api RB yang paling puncak dari puncak sampai 4 kilo atau berapa di wilayah merah itu, kalau mereka ada di situ itu langsung otomatis HP-nya itu nyala, langsung ada rute jalur evakuasi, dan mereka tuh ada directionnya directly ikuti itu. Habis itu pas sudah masuk ke wilayah kuning akan berubah wilayah kuning, lalu kalau sudah wilayah hijau berarti sudah you're in safe destination gitu. So ada bukan hanya cek posisi aja kan, ini itu cek posisi
step yang pertama untuk membangun sistemnya, cek posisi. Habis itu kan langkahnya apa? Itu kan evacuate. Langsung aja pakai teknologi Google teknologi Google Maps atau teknologi Waze atau teknologi Gojek yang langsung ada rutenya. Ya udah, itu yang jalur evakuasinya berdasarkan SOP yang sudah ada bahwa ini jalur evakuasi yang ada. Dan yang penting HP-nya itu nggak akan mati atau nggak akan pindah screen sampai dia tuh bener-bener di wilayah yang aman. Itu kayaknya orang itu akan lebih HP ku kayak gini. Karena istilahnya kalau di luar ini nudging. So kita bikin behavioral change tapi dengan suatu paksaan yang sengaja itu nggak memaksa mereka untuk keluar dari daerah itu. Kan kadang orang memilih HP lebih penting daripada yang lain kan. Saya pikir juga memang platform Google ini kita tuh sebetulnya kita Google ini salah satu hal yang mudah dimahami oleh masyarakat. Artinya kita juga di beberapa instansi itu harus berpikir jangan hanya sektoral atau ministerial minded. Kita memang harus berpikir itu humanity above all gitu. Tapi memang harus jelas juga karena term and conditionsnya. Dengan misalnya contoh kita sharing data dengan Google. Misalnya keuntungannya dengan Google misalnya orang itu dia jadi hub hub untuk kan buat dia itu hal yang mudah untuk misalnya membaca spasial data kita, kemudian atau membaca API kita, dan dia bisa suka yang ada Google Notification itu kan yang muncul, itu kan nanti bisa keluar sendiri misalnya Anda sedang berada di wilayah ini. Tapi satu hal lain juga yang misalnya term and condition yang harus diperhatikan itu adalah kita dapat apa juga nih. Misalnya contoh kita bukan ingin dapat uang, tapi kita bisa mendapatkan misalnya cloud storage-nya, Google. Nah ini sebetulnya Google Suite-nya, terus kemudian Google Maps-nya gitu. Jadi supaya di sini ada kerjasama yang mutualisme gitu. Jadi di antara ini juga dan nggak perlu selalu membangun aplikasi baru. Saya sendiri sebetulnya nggak harus ini satu aplikasi ini dan apalagi sampai aplikasi ini bersaing dengan yang lain. Itu sebetulnya untuk apa gitu karena kalau di sisi kami ini kan kami nggak money oriented artinya mau orang pakai banyak orang pakai sedikit nggak mempengaruhi dompet kami gitu. Benar. Jadi yang justru kami yang kejar itu justru lebih ke ke people-nya gitu di outreach-nya ini outcome-nya seperti apa. Itu yang buat kami penting. Jadi ya itu. Ya mungkin nanti ke depan orang bisa berpikir ini entah ya mungkin BNPB atau apa yang karena kami data juga API-nya kan kami share juga ke BNPB. BNPB kan punya Inaris. Kemudian data-datanya juga dari kita kan artinya mereka kan collecting data salah satunya dari kementerian kita. Untuk gunung api kan atau bencana geologi kan dari kita. Jadi memang membangun satu sistem multi hazard itu kita harus di awal itu melepas dulu keinginan kita untuk jadi untuk jadi saya yang megang gitu. Jadi nggak harus juga itu jadi satu aplikasi baru. Bisa aja misalnya contoh ada koordinator yang misalnya BNPB koordinator untuk masalah datanya. Kemudian datanya kita kerjasama dengan Google. Misalnya terjadi in the event of crisis, any crisis gitu, semua MHWS keluar dari Google misalnya.
Google kan kalau kita kan ada ini, dia kan udah istilahnya udah geolocation-nya udah dapat gitu. Jadi kita ada di provinsi yang sama dulu misalnya, paling nggak pendekatan di wilayah atau wilayah terdekat kita gitu, misalnya terjadi bencana cek lokasinya gitu. Langsung udah gitu pas saya klik langsung ada Google Maps. Misalnya Google Maps nanti tambah indeks lagi misalnya you are sekian kilometer dari ini, you are safe misalnya, aman atau enggak. Atau misalnya you are in danger gitu kan. Langsung udah gitu go out of this zone, udah gitu tinggal klik directions kan, nanti tinggal atau evacuate, pencet evacuate langsung misalnya atau apalah gitu jalurnya. Nah ini nggak perlu harus buat aplikasi baru, sudah ya kan? Sudah existing teknologi sudah ada. Jadi istilahnya nggak harus semua memulai dari nol. Kalau mau, tapi tetap peran kita nggak akan hilang kan. Itu misalnya di data, misalnya contoh kan Google juga selalu kayak gitu, misalnya di data supply by siapa. Source-nya yang penting. Dan sekarang ini kan udah kayak gitu modelnya. Jadi data ini bisa muncul di sini, data ini di sini. Cloud computing kan nggak hanya mengandalkan satu departemen, tapi satu jaringan yang bermain, dan tidak bikin jaringan yang baru, tapi existing jaringannya tinggal linking the dots gitu. Kalau untuk dari segi kebijakan atau dari segi hukumnya ini jatuh kemana, atau pelindungannya seperti apa ini untuk para pemantau, untuk aplikasinya, untuk datanya gitu? Kalau untuk data sih kita ini kan data pemerintah ya, jadi karena kita udah punya satu peraturannya sendiri. Kalau untuk peraturan sendiri memang kita ada restrictions, ada kita nggak boleh salah satunya misalnya data itu ditaruh di server luar gitu. Karena dia sifatnya sensitif atau apa. Tapi pemanfaatan data itu sendiri boleh dilakukan oleh instansi lain jika mendapat persetujuan dari kita. Tapi umumnya mereka semua kontak kita kalau mau memanfaatkan. Jadi sejauh ini sih kita lihat seperti itu, jadi kita nggak begitu khawatir. Tapi intinya ya kita sebetulnya nggak menutupi data-data, kita hanya perlu tahu aja misalnya kenapa orang permohonan itu, supaya ingin tahu dia melakukan untuk apa. Karena nggak sedikit juga orang yang akan memperjualbelikan itu. Benar. Karena ada juga gitu yang dia bilang mau beli kita, nanti dia mau jual lagi untuk data-data itu. Kita udah balas juga, yang orang pertanyaan gitu ya kita balas. Ya kita barangnya bukan barang jualan gitu. Dan kita nggak akan jual ke kamu gitu. Kita akan memberikannya dengan free. Tapi kamu nggak boleh juga menjualnya. Data kan itu jadi komoditi sekarang. Udah Oke, mungkin cukup dari saya. Mau ada yang mau ditanyakan tentang pekerjaan saya? Nggak ada. Saya pikir udah ini. Nanti kalau mau ini bukunya kalau secara teknisnya ambil aja. Oh ya, ambil ini brosurnya. Sama kalau bisa observasi ke ruang monitoringnya? Ininya diambil aja, dimasukin ke tas.